Selanjutnya pemirsa, 11 orang pendulang emas di Provinsi Papua Pegunungan tewas usai diserang kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Jasad ke-11 korban itu pun sudah dievakuasi. 10 jasad pendulang korban serangan KKB dievakuasi dari 4 lokasi penambangan emas ilegal yang ada di Kabupaten Yahukibo. Sementara 1 jenazah lainnya dievakuasi dari KW, Kabupaten Pegunungan Bintang. Sementara itu untuk mengantisipasinya masih adanya korban lain yang belum ditemukan. Hingga saat ini Polda Papua belum menutup operasi kemanusiaan terkait dengan pencarian pendulang emas yang menjadi korban serangan KKB. Dan untuk membahas lebih lanjut persoalan ini, kita akan berbincang langsung dengan Brigjen Pol Faisal Ramdhani, Kepala Operasi Satgas Damai Kartens yang sudah terhubung melalui sambungan virtual. Selamat sore, Pak Faisal. Selamat sore. Baik, Pak Faisal, bisa Anda jelaskan bagaimana kronologi pembunuhan terhadap 11 orang pendulang emas di Yahukimo ini sebenarnya, Pak Faisal? Ya, disampaikan Mbak bahwa kejadian ini kami mendapat laporan sekitar hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 8 atau tanggal 9. Kemudian kami mencoba mendalami dari informasi adanya saksi. Kemudian setelah kita mencoba untuk berhubungan dengan saksi tersebut, saksi tersebut berada di Kampung Mabul, Distrik Korowai, dan dari hasil keterangan tersebut kita mencoba untuk mengkonsolidasi situasi dan kemudian kita coba untuk mendatangi TKP. Nah, dari datang ke TKP di Kampung Mabul tersebut akhirnya kita dapat keterangan-keterangan dan dari keterangan tersebut akhirnya kita kembangkan dan sampai sore ini kita sudah bisa menemukan 13 jenazah, 12 ada di 11 ada di DKI, 1 ada di Boven, dan 1 masih di TKP. Baik, jadi kami konfirmasi sejauh ini sudah ada 13 yang ditemukan, tapi ada 11 yang sudah berhasil. 17 ini ada 13 ya yang kita temukan. Baik, artinya ini masih ada kemungkinan korban masih ada yang belum ditemukan hingga sejauh ini, Pak Faisal? Iya Mbak, kemungkinan masih ada beberapa yang dari hasil keterangan saksi-saksi. Baik, Pak Faisal, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tadi Anda sebutkan, apakah sejauh ini sudah ada pernyataan ataupun dalih KKB terkait dengan pembunuhan ini? Ataupun juga apa kemudian pemicu atau pencetus terkait dengan tingginya atau eskalasi KKB melakukan serangan ini di sana, Pak Faisal? Ya, untuk kejadian penyerangan terhadap pendulang emas ilegal ini sampai sejauh ini di catatan kami memang pernah terjadi di 2019, kemudian pernah terjadi juga di 2023, dan untuk yang di Yahukimo ini 2019, 2023 juga pernah terjadi, dan ini tahun ini 2025 terjadi lagi. Sebetulnya pada saat kejadian awal kita sudah sampaikan bahwa kegiatan pendulangan atau pencarian emas ilegal ini sesungguhnya sangat berbahaya bagi para pendulang dan kami sudah sampaikan hal tersebut. Tapi pada kenyataannya masyarakat masih juga berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan ilegal tersebut, dan karena memang jauhnya situasi kondisi kemudian daerah yang menjadi tempat pendulangan sehingga kita memang tidak cukup mampu untuk mengawasi secara langsung seperti itu.
Baik, jadi ini terkait dengan aktivitas pendulangan ilegal tersebut ya Pak, yang bahkan serangan KKP terhadap para pendulang ini sudah terjadi sejak tahun 2019. Oke, kita kembali terkait dengan proses evakuasi korban sendiri. Sejauh ini apa yang menjadi kendala dalam proses pencarian dan juga evakuasi para korban di sana? Ya, yang pasti TKP Mbak ya. Jadi TKP-nya itu kira-kira hampir 60-an kilo dari Kabupaten Yahukimo, ibu kota Kabupaten Yahukimo, DKI, dan ini hanya bisa dijangkau lewat heli seperti itu Mbak. Baik, jadi hanya melalui jalur udara saja. Dan sejauh ini dari 11 korban yang sudah dievakuasi, apakah ini sudah ada terkait dengan hasil identifikasi identitas dari korban yang telah dievakuasi tersebut, Pak Faisal? 13 Mbak ya datanya. 13. Ya. Kalau identifikasinya sudah sebagian besar sudah ada Mbak. Ya, baik. Dan selain 13 sejauh ini apakah dari pihak keluarga atau warga setempat melaporkan keluarganya yang hilang atau seperti apa? Ya dari saksi-saksi yang ada, karena biasanya mereka masih punya hubungan kekerabatan di antara saksi-saksi tersebut. Nah, yang dari saksi-saksi yang selamat ini yang bisa kita dapatkan keterangan. Nah, dari situ memang kita mendapatkan informasi masih ada beberapa saudara mereka yang sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Demikian, Mbak. Baik, dan tadi dari hasil identifikasi diketahui apakah para pendulang ini berasal dari tanah Papua atau justru dari daerah lain, Pak Faisal? Sebagian besar korban berasal dari Sulawesi Selatan, baik itu Makassar, beretnis Makassar maupun Toraja, seperti itu Mbak. Baik, lantas Pak Faisal sendiri bagaimana kemudian upaya pemerintah dan juga aparat keamanan terkait dengan kasus ini, mengingat ini lokasi yang sulit untuk diawasi, tapi terkait dengan aktivitas pendulangan emas secara ilegal ini ternyata masih juga terjadi begitu. Lantas seperti apa Pak langkahnya? Ya, sampai sejauh ini kami dari kepolisian sejauh ini kita melakukan penyelidikan paling tidak dengan 2 LP ya, 3 LP Mbak. 1 LP itu terkait ilegal, penambangan ilegal, maksudnya pendulangan emas ilegal ini. Kemudian yang 2 LP terkait masalah pembunuhan terhadap masyarakat tersebut, seperti itu. Jadi harapannya nanti dari penyelidikan tersebut kita bisa tahu betul bagaimana situasi kondisi yang ada, pemetaan terhadap kasus illegal miningnya, dan tentunya harapan kami dengan upaya penegakan hukum terhadap hal tersebut bisa memberikan efek jera bagi para pendulang ilegal ini untuk melakukan kegiatan itu kembali, seperti itu Mbak. Baik, lantas sejauh ini tadi Anda mengatakan bahwasannya proses pencarian hanya bisa dilakukan melalui jalur udara. Ada berapa Satgas Ops yang kemudian dikerahkan untuk bisa membantu mempercepat proses pencarian para korban yang hingga saat ini masih dinyatakan hilang, Pak? Sampai sejauh ini operasi Damai Karten ini dibantu oleh Polres, kemudian juga dibantu oleh Satbrimob daerah Polda Papua, kemudian juga Kodim, kita melibatkan rekan-rekan TNI, dan juga dalam hal ini kita juga bekerja sama dengan Polres-Polres setempat. Jadi paling tidak ada 4 Polres Yahukimo, Polres Asmat, kemudian Pegunungan Bintang, dan Bovendigul. Baik, jadi ini memang bekerja sama dengan berbagai pihak terus. Lantas operasi kemanusiaan terkait dengan pencarian pendulang emas yang menjadi korban ini, apakah ada target waktunya dan sampai kapan ini akan dilakukan? Sejauh ini kita masih mencoba untuk mengkonfirmasi dari keterangan-keterangan saksi, Mbak. Sejauh ini memang masih ada beberapa keterangan yang akan coba kita dalami, dan tentunya dalam hal ini kita berharap dari keterangan-keterangan saksi itu kita bisa temukan semua, Mbak. Demikian. Baik, jadi tidak ada target atau tenggat waktu untuk proses pencarian ini, Pak Faisal? Ya, tentunya kita berharap bahwa kita bisa konfirmasi dan temukan semua korban berdasarkan keterangan saksi-saksi, Mbak. Baik, yang saat ini menjadi fokus titik pencarian ada di wilayah mana saja, Pak Faisal?
Ya, ada 2 distrik yang menjadi fokus kami. Yang pertama distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, kemudian juga distrik Awingkom itu dari Kabupaten Pegunungan Bintang. Demikian, Mbak. Baik, ada 2 distrik yang menjadi fokus untuk lokasi pencarian. Dan lantas bagaimana pasca adanya serangan KKB terhadap sejumlah para pendulang emas di sana? Situasi Kamtinas bagi masyarakat dan juga warga setempat sendiri ini seperti apa, Pak Faisal? Kalau untuk aktivitas masyarakat di Kabupaten Yahukimo secara umum itu tidak ada masalah, Mbak, karena ini terjadinya di daerah pendulangan. Baik. Jadi untuk aktivitas masyarakat secara umum tidak ada masalah dan ini sangat jauh dari aktivitas masyarakat. Hanya memang kami sedang memetakan keberadaan kelompok-kelompok kriminal bersenjata ini dan kami pastikan bahwa apa yang mereka lakukan harus mendapatkan ganjaran setimpal, Mbak. Baik, apa yang dilakukan oleh para KKB ini harus mendapat ganjaran yang setimpal. Lantas, sepanjang 2025 ini, bagaimana kemudian rentetan serangan KKB pada warga sipil di Papua, Pak Faisal? Ya, sebelumnya memang Operasi Damai Karten fokus ke Kabupaten Yalimo, di mana di Kabupaten Yalimo itu ada satu kelompok yang dalam hal ini berhasil kami lumpuhkan di bulan Maret. Dan sampai sekarang setelah kelompok tersebut bisa kita tangkap, senjatanya bisa kami sita dan rebut kembali, dan ini situasi menjadi sangat landai. Tentunya ini akan menjadi fokus kita untuk kegiatan selanjutnya, karena tentunya Yahukimo ini merupakan daerah operasi Damai Karten di tahun ini. Baik, Pak Faisal, tadi merujuk apa yang Anda sampaikan bahwasannya kasus serangan KKB terhadap para pendulang ataupun juga masyarakat sipil setempat sudah terjadi sejak tahun 2019, 2023 dan saat ini 2025 kembali terjadi. Lantas langkah tegas apa yang kemudian akan diambil setelah kasus ini terus kembali berulang, Pak Faisal, selain juga merebut senjata para kelompok KKB tersebut? Apalagi yang kemudian akan dilakukan agar serangan ini tidak kembali terulang, Pak? Ya, sebetulnya kalau kita membahas terkait masalah kelompok kriminal bersenjata, tentunya ini bukan cuma permasalahan yang bisa diselesaikan oleh Polri dalam hal ini Operasi Damai Karten, karena sekurang-kurangnya pengalaman saya dalam beberapa tahun terakhir ini penanganan kelompok kriminal bersenjata, sebetulnya kita sudah melakukan kegiatan ini dengan cukup masif, dan kegiatan ini sudah mendapatkan hasil yang sesungguhnya juga sangat signifikan. Tapi memang permasalahan Papua tidak sesederhana yang dilihat dan dirasakan masyarakat saja, kan seperti itu, Mbak. Dan ini tentunya perlu waktu khusus untuk membicarakan dan mendiskusikan hal ini. Tapi paling tidak dalam konteks kepolisian kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya preemptif, preventif dan juga represif, Mbak. Demikian. Baik, jadi artinya butuh sinergi dari berbagai pihak untuk bisa menuntaskan persoalan KKB di Papua tersebut. Kita harapkan nantinya untuk proses pencarian para korban yang saat ini masih dinyatakan hilang ini bisa segera terungkap. Terima kasih Brigjen Pol Faisal Ramdhani, Kepala Operasi Satgas Damai Karten, atas informasinya sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore dan salam sehat, Pak Faisal. Selamat sore, Mbak. Selamat malam di Papua.